Hai semua. Di sini kami akan menjelaskan terkait konseling pranikah. Konseling pranikah adalah proses bimbingan atau konseling yang diberikan kepada calon pasangan sebelum menikah untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan berumah tangga. Karena itu, di sini kami akan menjelaskan terkait konseling pranikah yang ada di Sinode Gemit, khususnya Gereja Gemit Bethlehem Nainggolan. Baik, perkenalkan nama saya Diana Tahun dengan NIM 712022-164. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu istilah yang sering digunakan dalam melaksanakan konseling pranikah. Dalam Sinode Gemit, khususnya Jemaat Gemit Bethlehem Nainggolan, proses pelatihan calon pengantin dikenal sebagai katekisasi atau konseling pranikah, sering menggunakan istilah-istilah seperti katekisasi pranikah atau konseling pranikah untuk merujuk pada sesi pendidikan dan persiapan rohani, emosional, serta sosial sebelum menjalani pernikahan. Istilah ini mencangkup akan pembahasan mengenai nilai-nilai Kristiani, tanggung jawab perkawinan, komunikasi pasangan, serta aspek-aspek praktis seperti perencanaan keluarga yang biasanya dilaksanakan oleh majelis maupun pendeta setempat untuk dapat memastikan akan calon pengantin siap menghadapi kehidupan bersama berdasarkan ajaran gereja. Kedua, yaitu perumusan dan pengembangan konseling. Teman-teman, untuk kita dapat memahami dan berusaha secara tepat dalam konteks jemaat di Gemit Bethlehem Nainggolan, ada beberapa aspek yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, dasar teologis dan identitas dari Gemit menetapkan bahwa pernikahan adalah panggilan hidup Kristen yang harus dipahami dan diimani, kemitraan dan tanggung jawab keluarga serta pelayanan gereja. Tujuan pembinaan berdasarkan salah satu artikel yang kami pakai, yaitu mengatakan bahwa katekisasi pranikah ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang baik tentang pernikahan dan menerapkannya dalam hidup bagi pasangan pengantin. Ruang konseling atau pembinaan, di situ konseling atau katekisasi ini bukan hanya sekedar edukasi intelektual saja, tetapi pembinaan praktis, di mana mengenai panggilan rumah tangga, manajemen konflik, seksualitas, keuangan, spiritual keluarga, dan juga lingkungan sosial. Pelibatan gereja, jemaat. Di sini majelis jemaat mempunyai tugas untuk melaksanakan katekisasi pranikah, melakukan percakapan pastoral, dan mempersiapkan layanan pemberkatan nikah. Dengan demikian, jemaat Gemit Bethlehem Nainggolan dapat merumuskan konseling atau katekisasi pranikah sebagai pelayanan pembinaan pranikah yang meliputi aspek rohani iman, relasi suami istri, pengelolaan rumah tangga Kristen, serta keterkaitan pelayanan gereja dan juga keluarga. Dalam rumusan praksis, konseling ini menjadi wadah untuk menumbuhkan kesiapan internal, dalam hal ini pasangan dan keluarga besar, untuk memasuki kehidupan perkawinan di dalam gereja. Oke, kita masuk dalam waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan katekisasi pranikah yang dilakukan dalam Sinode Gemit dilakukan dalam rentang waktu sekitar 2-3 bulan. Nah, untuk jumlah pertemuannya itu ada sekitar 8-12 kali sebelum pemberkatan nikah. Alasan rentang waktu tersebut ialah karena yang pertama itu untuk memberikan waktu yang cukup agar calon mempelai dapat memahami serta merenungkan apa saja materi pembinaan yang dilakukan, baik itu dalam hal iman, relasi, konflik, keuangan, ataupun spiritualitas. Alasan yang kedua itu yaitu untuk memungkinkan pendampingan pastoral secara berkelanjutan, bukan sekedar 1 ataupun 2 sesi singkat saja. Alasan yang ketiga, untuk menyesuaikan dengan persiapan yang dilakukan oleh gereja, baik itu pemberitahuan pernikahan, liturgi, persiapan sakramen, ataupun pemberkatan nikah nantinya. Nah, untuk alasan yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa calon mempelai tidak hanya menjalankan formalitas, tetapi benar-benar siap memasuki rumah tangga Kristen dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi-materi dalam katekisasi perkawinan di Gemit,
khususnya di Jemaat Gemit Bethlehem Nekolan. Berdasarkan hasil wawancara, Jemaat Gemit Bethlehem Nekolan belum memiliki atau belum ada dokumen yang spesifik terkait dengan materi-materi dalam katekisasi perkawinan. Namun di sini kami mencoba merumuskan beberapa materi yang penting dan yang umum yang sering digunakan dalam katekisasi perkawinan. Nah, materi yang pertama adalah penjelasan mengenai panggilan dan tujuan pernikahan Kristen. Di sini pasangan harus memahami bahwa pernikahan bukan hanya institusi sosial saja, tetapi pernikahan ini merupakan panggilan iman, yang mana pasangan suami istri akan hidup bersama dalam Kristus dan memperlihatkan kasih Kristus kepada sesama dan juga kepada gereja. Yang kedua adalah pasangan memahami bagaimana cara membangun spiritualitas dan kehidupan rohani sebagai pasangan suami istri dan keluarga. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara doa bersama, pasangan bisa dapat mengikuti ibadah-ibadah seperti ibadah rumah tangga, pasangan juga dapat merefleksikan iman, dan pasangan memahami tanggung jawab dalam pelayanan. Hal yang ketiga adalah pasangan memahami bagaimana mempererat hubungan antara suami dan istri. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan komunikasi aktif antara suami dan istri dan juga kerjasama yang baik antara suami dan istri. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga selalu saja ada konflik yang terjadi. Dan di sini pedoman Gemit menekankan hal penting terkait dengan bagaimana cara mengelola atau menyelesaikan konflik dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal yang berikut adalah terkait dengan kebutuhan seksualitas dalam perkawinan Kristen. Nah, di sini pasangan memahami bahwa hal itu, kebutuhan seksualitas itu merupakan tanggung jawab bersama sebagai suami dan istri, dan juga pasangan suami istri juga melihat bagaimana kesehatan dalam reproduksi mereka. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang merupakan tanggung jawab penting dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sehingga ketika mengelola keuangan dengan baik akan menciptakan kestabilan ekonomi yang baik juga di dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah pasangan memahami bagaimana membangun relasi yang baik di lingkungan sosial dan juga di dalam pelayanan gereja. Nah, hal yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada pasangan jika sudah memiliki anak dan bagaimana mengasuh anak dengan memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran Kristen yang sesuai dengan nilai-nilai kerangka Kristen dan bagaimana pasangan suami istri melihat pengaruh sosial dan budaya kepada anak. Nah, selanjutnya berdasarkan pedoman Gemit menyebut bahwa selama katekisasi perkawinan ini berlangsung harus dihadiri atau wajib diikuti oleh kedua pasangan tersebut. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu katekisasi pranikah di Gemit bukan hanya sekedar syarat administratif atau formalitas untuk menikah di gereja. Ini adalah sebuah pelayanan pembinaan yang menyeluruh, baik itu aspek spiritual kita, bagaimana kita membangun relasi yang sehat, dan juga hal-hal praktis dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Program ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, terutama majelis jemaat yang mendampingi dan disesuaikan dengan konteks budaya di Timur, baik itu bahasa ataupun nilai-nilai yang lokal yang dipahami, untuk durasi 2-3 bulan yang ditetapkan bukan tanpa alasan, tetapi memberikan waktu yang cukup bagi calon mempelai untuk benar memahami dan menghayati setiap materi. Selain itu, tujuan katekisasi pranikah ini juga dilakukan agar setiap pasangan yang mengikuti memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa artinya perkawinan Kristen sebagai panggilan iman. Mereka tidak hanya siap secara administratif, tetapi benar-benar siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dengan iman yang kokoh. Dengan begitu, pernikahan yang dibangun bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi kedua mempelai, tetapi juga nantinya dapat menjadi berkat bagi keluarga besar, jemaat, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.